Dita, orang yang selama ini saya perjuangin, Bi, adalah orang yang paling bikin Saka malu seumur hidup Saka. Saka nyesel, Bi. Ariana tulus merawat Saka. Dita enggak peduli lagi sama Saka. Kalau saya bisa dapat kesempatan terakhir, saya janji saya bayar semuanya, Bi. Ini juga pasti hal yang paling sulit yang sedang dilalui Non Arif. Bibi juga waktu itu marah banget, sedih banget. Waktu tahu Mas Saka nyelingkuhin Non Arin. Tapi Bibi tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Karena semua keputusan ada di tangan Non Arin. Bibi cuma bisa berdoa buat kebaikan kalian berdua. Udah, Mas Saka jangan sedih ya. Yang penting sekarang Mas Saka harus segera pulih. Seenggaknya itu bisa mengurangi kesulitan Non Arin. Tadi Non Arin bilang, Dokter Dinda mau kesini buat terapi. Mas Saka siapin diri ya buat terapi ya. Makasih, Bi. Terima kasih. Walaupun kamu udah sangat menyesal dengan apa yang udah kamu lakuin ke aku masih gak bisa memaafkan kamu, Mas. Non? Baru pulang? Baru nyampe kok. Mau ngecek keadaannya Mas Saka aja. Dokter Dindanya udah datang belum? Belum, Non. Oke. Kalau gitu saya minta tolong untuk siapin cemilan sama minumnya aja buat Dokter Dinda ya. Baik, Non. Arin masuk ya. Iya. Apa Non Arin denger ya obrolan aku sama Mas Saka tadi? Tapi kayaknya enggak deh. Udahlah, ngapain juga dipikirin? Rin. Kak, kamu udah pulang? Bentar lagi Dokter Dinda datang. Jadi kamu persiapin diri ya buat terapi ya. Aku mau ngobrol. Boleh? Boleh. Apa? Soal perceraian itu kamu gak mau nunggu, kamu gak mau pikir sampai aku benar-benar berubah, Rin. Boleh ya, Rin?
Hai Rin. Hai Sak. Hai. Rin, Ya, kata Bias semalam kamarnya Saka kebakaran. Kalian gak kenapa-napa kan? iya. Tapi kita nggak apa-apa kok, syukurnya. Lanjut aja, Din, kalau mau mulai terapinya. Oke. Lanjut aja. Hai Saka. Oke, aku buka sebentar ya. Aku cek dulu ya. Hey love, kamu udah mau pergi? Kita makan siang bareng yuk. Kenapa ngajakin aku makan siang? Dinda nggak bisa kamu ajak makan siang? Atau Sisil? Atau tunggu aku tolak dulu baru kamu hubungin mereka? Ayo dong love, kamu jangan ngambek lagi, ya? Masalah kita ini kan udah settle dan udah clear kemarin. Saya tuh kangen sama kamu, ya? Ya udah, ayo. Kita mau makan siang di mana? Saya ikutin kemauan kamu, ya? Di mana aja? Oke. Selamat ya Sak. Kamu udah semangat ngelewatin proses pemulihan. Makanya progres kamu tergolong cepat. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau Mas Saka bisa sembuh lagi seperti normal ya? Bisa Korin. Nanti setelah terapi sama aku ini, Saka bisa latihan sendiri di rumah. Tapi kamu jagain juga ya, biar otot-ototnya nggak kaku. Oke. Makasih, Din. Udah sabar ngurusin saya. Sama-sama. Ya, kan memang tugas saya sebagai dokter. Dan tentunya dukungan dari orang-orang terdekat kamu. Soalnya kamu beruntung punya Ariana. Kamu ngapain sih main nyelonong aja? Ngapain kamu kesini? Ya saya mau ketemu sama suami saya dong. Saya juga berhak ketemu sama suami saya. Dengar sendiri kan, kemarin Arena udah bilang untuk izinin saya ketemu sama Saka. Kamu tuh nggak sopan banget ya. Masuk rumah orang nggak pakai salam, nggak pakai apa. Sih ribet banget. Udah ya, yang jelas saya mau ketemu sama suami saya. Saya ini lagi hamil. Kamu tuh bisa nggak sih sopan sama istri majikan kamu sendiri? Iya. Saya beruntung punya Ariana. Kamu juga beruntung kan punya aku, Saka. Kok nggak ada ya? Perasaan tadi di dalam tas. Aku selalu bawa kemana-mana. Aduh, di mana ya itu Leontin? Kenapa ya? Aku
aku selalu menghilangkan barang-barang tentang anakku. Aku tahu kok suamiku. Tanpa kamu bilang, kamu pasti merasa beruntung kan? Punya aku suamiku. Ini kenapa jadi pada diam-diam kayak gini? Dokter langsung lanjutin aja apa yang mau dilakuin. Gimana perkembangannya Saka? Ya, seperti yang Anda lihat sendiri. Kenapa dokter ganjil ini ikutan ngeselin sih? Oke, Saka, coba tangannya pelan-pelan dinaikin. Nah, bisa. Oke, kalau gitu sesi terapinya udah selesai ya. Saya akhiri sekarang. Ingat, perbanyak latihan. Oke? Makasih. Oke, kalau gitu aku balik ke rumah sakit ya, Rin. Makasih udah nemenin terapi kali ini. Oke, thank you ya. Bentar ya, Mas. Saka, kenapa tadi kamu nggak jawab pertanyaan aku? Kenapa? Kamu sengaja mau bikin aku malu tadi? Lebih baik diam daripada aku bikin kamu tambah malu, Dit. Maksud kamu? Sayang, ini tuh kenapa sih? Love, I'm so sorry. Soalnya ada yang ketinggalan. Dan saya juga harus kirim file. Ya, tapi kenapa aku harus ikut, sayang? Aku tunggu di mobil aja ya. Ya jangan dong. Udah mendingan kamu ikut saya ke ruangan ya. Gak deh, aku tunggu di sini aja. Aku lagi malas ketemu sama ibu kamu. Ya, nggak apa-apa ya? Yakin? Iya, aku yakin. Ya udah, kamu jangan kemana-mana. Ya. Saya bentar doang kok. Ya. Gue sengaja menghindar dari Bu Wiryo. Malah ketemu di sini. Anyway, sorry aku nggak bisa lama-lama. Aku harus balik lagi ke rumah sakit. It's okay. Diantar Pedro aja mau nggak? Gak usah, aku naik taksi aja. Aku lebih nyaman naik taksi kok. Oke, kalau gitu. Hati-hati ya. Thank you. Ya, Bye. bye. Selamat siang, Bu Wiryo. Ada apa lagi kamu datang ke sini? Sepertinya nadi urat malu kamu itu udah putus ya. Kamu masih berani datang ke sini dan menemui anak saya. Jujur saya bingung, Bu. Kenapa ya? Ibu sebegitunya menghalangi hubungan saya sama Dante. Memang ibu nggak senang lihat anak ibu bahagia? Tidak. Saya tidak pernah bahagia dan tidak akan pernah bahagia. Kalau saya melihat Dante berbahagia karena kamu. Kamu sadar nggak? Kamu itu tidak pantas untuk anak saya. Harusnya sebelum ibu bicara kayak gitu ke saya, ibu harusnya ngaca dulu. Maksud kamu apa? Ya ibu harusnya ngaca. Karena ibu nggak sempurna. Sampai ibu berani memperlakukan saya seperti ini. Saya akan terima semua omongan ibu. Kalau ibu memang sempurna. Ibu tidak pernah melakukan kesalahan dari dulu sampai sekarang. Tapi kenyataannya,
Feeling saya memang tidak pernah salah. Kamu memang tidak pantas untuk anak saya. Dinda tuh bener-bener tipe gue banget deh. Udah cantik, mandiri, pinter bela diri lagi. Kan lumayan ya bisa ngejagain gue. Dinda. Bon, seharusnya lo yang lindungin cewek, bukan kebalik. Ini nih kayaknya efek lo terlalu lama ngejomblo ya. Makanya lo terus-terusan mikirin si Dinda. Apaan sih lo ganggu amat? Bon, inget ya, Dinda itu udah punya suami. Lo jangan keras kepala, jangan aneh-aneh lo. Apaan sih Tom, lo bisa gak sih ngeliat temen tuh seneng sehari aja? Ya kalau lo senangnya di jalan yang bener, gue pasti dukung. Ini. Iya, gue bercanda. Serius amat sih Lo lo. canda tapi muka lo serius, kayak orang lagi kasmaran lo. Yang namanya Dindanya cantik. Gue ngingetin lo doang nih ya. Bahaya lo, awas lo dilabrak lo, hati-hati lo. Gue aja lo. Kesalahan terbesar aku adalah menikah dengan kamu, Dit. Aku lebih baik diam. Enggak kamu bilang kayak gini ya. Kamu bilang seperti itu di saat aku lagi hamil anak kamu, Saka. Ini semua pasti gara-gara Ariana. Ariana yang selama ini ngelarang aku untuk ngejenguk kamu. Kamu gak pernah tahu kan? Selama ini aku khawatir sama kamu. Kenapa, Dit? Aku berangkat ya. Aku mau ke kantor. Temenin aku. Aku nggak bisa soalnya aku ada meeting. Aku harus buru-buru balik ke kantor. Kamu take care ya. Bye. Emang dasar laki-laki nggak tahu terima kasih sih, Saka. Emang dia pikir siapa selama ini yang ngedampingin dia? Pas dia lagi miskin, yang nungguin dia, yang cintain dia. Kamu lihat aja ya, Saka. Aku akan hancurin perasaan kamu kayak kamu hancurin perasaan aku. Aku akan ambil semua milik kamu, termasuk saham kamu, Saka. Kamu lihat aja. Ya ampun, Dita. Gak nyangka loh ketemu sama pelakor. Gimana kandungannya? Sehat? Duh ya ampun, Dit. Gue tuh gak ngebayangin ya kalau bayi lo lahir terus tahu kalau
ibunya itu seorang pelakor yang gak punya hati. Ih, kasihan banget. Lo tuh apa sih? Datang-datang bikin gue marah-marah aja kayak gini. Lo tuh ya, mulut lo memang gak pernah disekolahin. Lo gimana ya, Dit? Soalnya mulut gue tuh diajarin ngomong baik buat orang yang pantas. Kalau lo kan enggak ya. Lo tuh jiwa dan raganya kan udah busuk. Ya kan? Udah deh, lo gak usah banyak ngomong. Bikin gue tambah emosi, tau gak? Ya gimana dong, Dit? Gue kalau ketemu sama lo bawaannya pengen ngejambak aja. Sekarang kalian semua boleh memandang gue rendah. Tapi lihat aja nanti, gue akan main cantik. Dan tiba-tiba, boom, kalian semua akan kaget dengan apa yang udah gue lakuin. Dit. Jangan lo pikir kalau gue itu nggak tahu kan tuh Asu. Gue tahu semua rahasia lo. Tinggal tunggu aja kapan gue keluarin. Halo, kamu udah nunggu lama ya? Hei, kamu kenapa? Kok pipi kamu merah? Kamu tanya aja sama ibu kamu. Kita nggak jadi makan siang. Tuh, jelasin dulu dong. Ada apa ini? Jauh lebih jelas kamu tanya sama ibu kamu. Saya butuh waktu buat sendiri. Salin. Halo, Din. Halo Dante, kamu free nggak nanti sore? Kalau free, mau ngopi nggak? Iya. Boleh, Din. Saya nggak sibuk kok. Yaudah, nanti kamu kabarin aja ya tempatnya di mana. Oke. Saya nitip file ini ya. Makasih. Bisa-bisanya Sally dengan lancang bicara seperti itu denganku. Dasar. Penilaianku tentang dia tuh memang gak salah. Apa yang sudah ibu lakukan ke Sally? Dengar ya Dante. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyetujui hubungan kamu sama Selin. Kamu tahu nggak? Selin itu sudah tidak sopan dengan ibu. Dan dia sudah melukai hati ibu. Asal ibu tahu, restu ibu tidak mempengaruhi hubungan saya sama Selin. Kalau Selin merasa tersakiti, berarti ibu yang sudah memulai dulu. Oh, jadi kamu lebih memilih Selin daripada ibu? Terserah. Tapi kamu ingat satu hal ya. Kalau sampai terjadi apa-apa antara kamu sama dia, jangan pernah harap ibu mau membantu kamu. Saya menemukan kejanggalan yang cukup signifikan di laporan keuangan belakangan ini. Kenapa laporan keuangan semakin memburuk? Apakah ada masalah? Maaf Pak, kalau boleh kami tahu, di mana ya letak kesalahannya? Banyak data dan jurnal yang tidak sesuai dengan lampiran. Dan nilai lampiran pun selalu lebih kecil daripada apa yang ditulis di jurnal. Apa mungkin ini human error? Karena kelalaian lupa melampirkan? Atau ada yang tidak beres?
Saya beruntung punya Ariana. Nggak. Nggak boleh goyah. Nggak boleh goyah. Besti, lo punya indera keenam ya? Kok lo tahu sih, gue baru aja habis mikir kayak mau nelpon lo. Tiba-tiba lo nelpon gue. Ah serius lo, Rin? Enggak, gue tuh mau ngajak lo aja ke sini, ke Jamais. Mau nggak? Kita ngobrol-ngobrol di sini yuk. Ntar gue traktir deh. Gue baru aja mau nelpon ngomong gitu, gue mau ke sana. Kepala gue penuh banget rasanya. Loh, kenapa, Rin? Gak tau, gue ngerasa goyah aja habis ngobrol sama Mas Aka. No, Rin. Don't you dare, oke? Mas Aka itu udah bohongin lo 4 million times, Rin. Dia udah hianatin lo berkali-kali, jadi nggak ada alasan buat lo goyah. Enggak deh, no excuse ini. Enggak, ini gue cuman kepikiran aja, Besti. Enggak, tenang aja. Mungkin gue goyah karena gue habis melihat kondisinya Mas Aka aja sih. Tapi tenang aja, gue gak akan berubah pikiran. Gue tetap pada pendirian gue. Yaudah kalau gitu gue tunggu di sini ya. Hati-hati ntar kesini, oke? Ya udah, see you Besti. Bye. Bye. Jadi yang membuat laporan ini adalah Ibu Niken. Iya. Pertanyaan saya adalah, Ibu membuat jurnal ini dari data yang mana? Karena setelah saya cek, tidak ada satupun data yang cocok. Ya, dari data yang dikasih aja. Bu Niken, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau begini terus, perusahaan akan mengalami kerugian sangat besar. Dan kemungkinan bisa-bisa Wijaya Group akan gulung tikar. Saya berharap semua ini bisa segera diperbaiki. Jika hal tersebut tidak ingin terjadi. Anda itu gak berhak ya bicara seperti itu. Ma. Udah cukup, Ma. Ma, ini udah jelas loh. Kesalahan itu ada di Mama. Jadi Mama jangan bikin keributan yang lain, Ma. Udah cukup ya, cukup. Papa bilang apa? Siapa bikin keributan? Ma, udah. Udah ya, Ma, Pak, udah. Pak, maaf. Ini mungkin ada kesalahan dari kami, jadi nanti kami revisi mengenai laporan keuangan itu ya. Sekali lagi saya minta maaf. Oh iya, Pak. Kami mohon maaf ada sedikit keributan. Dan kedepannya kami akan follow up lagi untuk perbaikan laporannya. Iya, Pak? Baik, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Ya, terima kasih. Papa ini apaan sih? Papa mau mempermalukan Mama. Biar Mama berhenti dari perusahaan ini. Pak, jangan harap Mama akan nyerah. Nggak akan. Apa kamu? Udah, Mama tenang ya. Pak, kasih Mama waktu dulu ya. Mama lagi emosi. Sabar ya, Pak. Bisa-bisanya ya, dia lebih memilih orang lain daripada ibunya sendiri. Cinta ini memang membutakan. Saya tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan memberikan pelajaran pada saya. Hai, Jem. Lagi sibuk gak? Sore ini kita ketemuan yuk. Ya, Jeng bisa. Tapi saya masih di kantor ya.
Ya udah, nanti aku share ya lokasinya. Oke, see you ya. Oke, Jen, see you. Bye. Banget si Papa. Bisa-bisanya mempermalukan istrinya di depan karyawan lain. Bener-bener ya Papa ya. Awas saya ntar di rumah. Besti. Hai Besti. Duduk Ren. Oh ya, gue sampai lupa tadi nanya di telepon. Soal kebakaran itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yin, ini tangan lo kenapa? Ini kenapa lo nggak mau ngecek ke dokter aja? Enggak, ini nggak apa-apa. Dikit doang. Serius? Iya, cuman luka bakar dikit aja kok, nggak apa-apa. Gue sebenarnya datang gue pengen cerita soal Masaka sih. Masaka sekarang udah bisa ngomong. Oh ya? Alhamdulillah. Tapi setiap kali dia coba buat ngomong, dia pakai untuk minta maaf sama gue. Dia minta waktu sama gue untuk membuktikan kalau dia udah berubah. Dan gue bingung harus gimana. Jadi itu yang bikin lo galau? Ya. Gue paham sih, Rin. Pasti lo terganggu banget sama ini, apalagi kondisinya Masaka udah kayak gini kan. Apa Masaka nggak sebaiknya dipindah ke rumah Dita aja, Rin? Biar lo lebih tenang gitu. Justru gue malah nggak tenang nih kalau kayak gitu. Aduh Jeng, saya tuh kesel banget sama suami saya. Bisa-bisanya dia tuh melakukan seperti itu, mempermalukan istrinya sendiri di depan orang-orang. Kesel kan Jeng? Tapi ya Jeng, kalau saya pikir-pikir ya, kayaknya suami saya itu mau bikin biar saya tuh mundur dari perusahaan deh. Iya juga sih, Jeng. Kan saya udah pernah bicara sama Jeng berapa kali. Suaminya Jeng tuh pasti nggak bakalan setuju kalau Jeng tuh pegang peranan penting di perusahaan Wijaya. Oleh sebab itu dia cari cara gimana caranya supaya Jeng bisa keluar dari perusahaan dan tidak bekerja lagi di situ. Tuh kan, Jeng aja ngerasain seperti itu kan. Bagaimana Wijaya dipersulit sama istri tercintamu ini? Perusahaan kamu pasti akan hancur perlahan dan menyakitkan. Ya ampun, kenapa nggak ketemu di sana aja sih? Sibuk banget jemput-jemput segala. Oke, nggak apa-apa. Lagi kan juga deket. Oh ya, kita mau ngopi sama makan di mana ya enaknya? Yang deket-deket aja kali ya. Oke, let's go. Wait, tapi kamu udah izin belum sama Selin? Nanti dia marah lagi sama kamu. Saya sih belum izin sama Selin. Soalnya kan Selin lagi ngambek. Ntar adanya kalau saya hubungin dia, malah berantem lagi. Gitu. Tapi aku mau tanggung jawab ya kalau ada apa-apa. Santai aja, nggak akan terjadi apa-apa kok. Yuk, yuk. Thank you. Iya. Boleh juga nih saya ambil. Sekarang juga saya transfer. Oke. Udah masuk Pak ya? Udah masuk. Makasih Pak ya. Thank you. Klien lu boleh juga ya?
Gue pernah bilang, kalau lo kerja sama gue itu sangat menguntungkan. Karena gue punya banyak klien, dan mereka punya banyak uang. Jadi lo tenang aja. Si Coki ini emang ada gunanya kalau dijadiin sekutu. Selama dia nggak macem-macem. Gue tahu kalau lo itu orang yang licik. Tapi yang penting, gue masih pegang kartu khas lo. Ya udah kalau gitu kita bergeser yuk dari sini. Boleh. Ya udah, kita jalan ya. Oke. Lo tante di sini juga? Linda, kamu mau makan juga di sini? Cuman coffee break aja kok tante, sambil ngemil-ngemil. Kalian berdua saja? Wah, ini pasti pacarnya Dante ya? Hah? Emang ya Dante itu nggak salah pilih. Cantik banget pacarnya. Enggak tante, aku sama Dante cuma temenan aja. Udah, gak usah malu-malu. Mentang-mentang ada di depan ibu. Calon mertua. Sudah. Kita duluan ya. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Baik tante. Yuk, Ju. Yuk. Bye. Happy. Hai Rin, Hey Tom. lu kok sendiri? Yuna mana? Nggak nemenin? Nah, tuh. Baru aja lewat orangnya. Sibuk banget manajer lo. Iya, Besti. Santai aja. Jadi gimana? Duduk dong. Gue pengen ngobrol sama lo. Udah lama gak ngobrol. Gimana? Ngobrol apa? Enggak sih, gue cuman pengen nanya aja. Gimana hubungan lo sama Besti gue? Gimana ya? Ya pokoknya kita udah nyaman lah sama kesendirian kita masing-masing. Dan biar apa ya, biar nggak saling menyakitin juga. Bener nggak? Iya benar, gue setuju. Oh iya, Saka gimana Rin? Gue pengen kesana lagi, boleh nggak jengukin Saka? Ya boleh dong, boleh banget. Gue malah berharap banget kalian bisa sering-sering nengokin Mas Saka. Karena dia pasti bakal senang banget sih. Dan makin cepat sembuhnya. Dan sekarang Mas Saka tuh progresnya udah lumayan banget. Dia udah bisa ngomong walaupun nggak terlalu lancar banget. Tapi lumayan. Ya syukurlah Rin. Tapi gimana hubungan lo sama Saka? Gitu aja sih. Nanti setelah Mas Saka sembuh, gue rencananya mau lanjutin proses perceraian. Tapi kalau dari pandangan gue sih berharap kalian itu bisa sama-sama lagi, balikan lagi. Gue tuh udah nggak respect tahu sama Dita. Gimana ya, Dita tuh aduh nggak bener banget anaknya. Gue berharap Saka juga bisa udahin hubungannya sama Dita. Saka tuh masih cinta Rin sama lo. Gini Rin, gue pasti bantuin lo buat mantau Saka. Supaya tuh Saka bisa berubah lagi dan gak mengulangin perbuatannya lagi. Jadi gimana, lo mau ngasih kesempatan lagi gak buat Saka? Nggak akan. Kamu apaan sih ngomong aneh-aneh ke Ariana? Kamu kenapa sih tiba-tiba datang marah-marah? Orang cuman ngobrol-ngobrol sama Ariana. Aku tuh kesel ya sama orang yang selalu nyuruh Ariana untuk nerima Mas Saka lagi. Keputusan Arin untuk pisah sama Mas Saka itu udah bener, Tom. Dan kamu tahu nggak? Dengan kamu ngomong kayak tadi itu sama aja kamu nyuruh Ariana jatuh ke lubang yang sama.
Udah Besti, udah. Gue ngerti maksud lo baik. Lo gak pengen rumah tangga gue sama Masaka hancur. Tapi Besti udah gak usah marah-marah. Gak enak, malu tuh diliatin sama pelanggan lo. Tahu nggak jelas banget. Yaudah deh, Rin, gue balik kerja dulu ya. Oke. Ih, emang gitu tuh ya, kalau cowok tuh gak pernah ngerti, Rin. Dia tuh cuma belain Masaka doang, dia gak ngerti perasaan lo, Rin. Cowok suka kayak gitu deh. Din, kenapa nggak diangkat teleponnya? Yaudah aku angkat telepon dulu ya. Ya. Halo? Iya, yaudah aku kesana sekarang. Oke. Tante sorry banget ya. Suami aku udah nungguin aku di depan. Jadi next time aja kita nanti ngopi lagi. Iya, nggak masalah kok. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Ya udah oke. Ya udah. Bye. Bye. Saya tidak pernah bahagia dan tidak akan pernah bahagia. Kalau saya melihat Dante berbahagia karena kamu. Feeling saya memang tidak pernah salah. Kamu memang tidak pantas untuk anak saya. Gue gak bisa diem aja nih. Gue harus cari cara buat ngebungkam mulutnya Bu Wiryo. Ya sekalipun Dante bilang kalau dia gak butuh restunya Bu Wiryo, tapi tetap aja gue gak bisa terus-terusan direndahin sama Bu Wiryo. Gue harus cari cara buat dapetin info tentang Bu Wiryo. Harus selalu gak boleh diem aja. Kenapa selalu ada aja yang nyuruh aku buat menerima Masaka lagi? Apalagi cobaannya ini sekarang? Pikirin aja diri kamu sendiri. Itu tadi Dinda kan? Hai Sil, ini gue bawain makanan buat lo. Makan yuk. Tumben banget lo bawain makanan buat gue. Ada apa nih? Happy banget lagi mukanya. Ya dong, jadi bisnis gue tuh lagi lancar banget. Terus gue ingat lo, gue beliin makan ini buat lo. Nih, makan. Lo lagi bisnis apaan lagi sih, Cok? Ada deh, rahasia. Kepo banget sih. Mendingan sekarang makan nih. Tau nggak? Ini tadi gue beliin makanannya pakai ngantri tau. Mending sekarang makan deh. Ini feeling gue nggak enak nih. Cok, dengerin ya. Apapun bisnis lo ya, bisnis sampingan lo kayak bisnis apa kayak, mendingan lo stop aja deh. Feeling gue nggak enak nih.
Malah ceramain gue lagi. Cok, gue nyeramahin lo itu demi kebaikan lo itu karena gue peduli juga sama lo. Hidup lo tuh sekarang lagi baik-baik aja, Cok. Lo lagi di jalan yang benar. Jangan sampai lo mancing masalah buat datang ke kehidupan lo. Ngerti? Udah deh. Udah, berhentiin aja bisnis lo. Iya. Udah, lo tenang aja ya. Ini semua udah jadi makanan gue kok. Jadi lo gak usah khawatir. Yang penting gue udah kasih tahu lo ya. Kayak kalau lo kenapa-apa, gue gak mau tahu. Iya, thank you ya. Din? Hey, Din. Gak apa-apa kok kalau kamu pengen nangis. Nangis aja. Kalau itu bisa bikin kamu lega, kamu keluarin aja semua. Sayang, aku jadi penasaran deh sama bisnis kamu. Gimana? Udah ada perkembangan belum? Ya ada dong saya perkembangannya. Jadi tuh aku sama Coki ketemu klien yang dibawa sama Coki. Dan mereka orang mau beli perhiasan aku setelah mereka tuh cek barangnya. Ya, aku seneng sih kalau bisnis kamu tuh lancar. Jadi klien itu beli dalam jumlah yang banyak? Ya jelas dong sayang. Jadi tuh barang yang aku tawarkan itu harganya berbeda dari pasarannya. Dan otomatis mereka nggak akan melepas peluang ini begitu aja. Dan mereka akan membeli barang aku dengan jumlah yang sangat besar. Ya bagus dong sayang kalau gitu. Itu artinya berarti kamu bakalan cepet balik modalnya. Bukan modalnya aja sayang. Dan juga aku dapat keuntungan dong. Ya ampun, aku tuh bener-bener beruntung banget bisa punya laki-laki kayak kamu. Kamu kerja keras, smart lagi. Makasih ya. Sama-sama sayang. Tapi kamu yakin kamu tuh mau kerja sama Coki? Aku kok ngerasa kayaknya bisa jadi ada nggak beres deh sama Coki. Nanti kalau misalnya dia nipu kamu gitu atau berbuat licik gimana? Ya kalau misalnya Coki berlaku licik sama aku bisa melakukan hal yang lebih licik dari apa yang dilakukan sama aku. Aku nggak mau Coki itu menghambat usaha aku dan hubungan kita. Udah sayang, kamu tenang aja ya. Kamu serahin sama aku. Dan kita makan buah, ya kan? Kalau kamu udah siap, kamu boleh cerita sama aku. Tapi kalau kamu nggak siap, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rin. Nggak apa-apa. Aku cuma lagi ada masalah sama suami aku. Cuma salah paham aja.
Aku ngerti sih rasanya jadi kamu. Dan kalau memang salah paham aja, semoga masalah kamu sama suami kamu cepat selesai. Pokoknya you can call me anytime. Kalau butuh teman cerita kapanpun itu, aku siap buat dengerin. Sekali lagi makasih ya, Rin. Makasih juga udah nemenin aku di sini. Lega nggak rasanya? Mau pulang sekarang? Apaan sih lu? Di, kenapa lo? Sewot banget. Berantem lagi sama Yuna? Enggak, gue gak berantem. Gue cuma beda pendapat aja sama Yuna. Iya beda pendapat tapi sampai berantem. Padahal kan lo gak pacaran juga sama Yuna. Kalau bawa pacaran sih? Kan gue udah bilang, gue gak berantem sama Yuna. Ya terus kalau gak berantem namanya apa? Yuna sewot waktu gue bilang gue ngedukung Ariana balikan sama Saka, rujuk. Terus dia tiba-tiba datang, dia ya nggak setuju gitu, Bon. Lo inget nggak sih waktu kita ke rumah Ariana, di situ ada dokter Dinda juga? Ingat, kenapa? Nah, jadi waktu itu gue sempat ngobrol sama Mbak Riri dan sebenarnya gue setuju sama pemikirannya Mbak Riri. Ngedukung Ariana sama Saka itu rujuk, Bon. Lo lihat aja Saka kayak gitu. Ada Dita bantuin, ngurusin. Enggak kan? Tetap aja Ariana yang ngurusin. Makanya di situ gue ngeliat kayaknya memang bener Saka tuh memang harus sama Ariana. Gue yakin setelah ini kalau Saka udah sembuh nih pasti dia sadar dan nyesel karena telah nyakitin Ariana. Ya gue sebenarnya setuju banget loh. Gue ngedukung banget secepatnya Saka itu bisa pisah sama Dita. Menurut gue Dita itu cuma bisa bawa pengaruh buruk buat Saka. Nah iya bener kan? Tadi gue ngobrolin itu sama Ariana, malah Yuna datang terus dia sewot. Ya udahlah Tom, yang penting kan lo sebagai teman udah ngingetin kan. Ya apapun yang terjadi keputusannya tetap di tangan Ariana. Iya makanya bener. Tapi balik lagi gue juga gak ada hak buat maksa Ariana kan. By the way, gue masuk dulu ya. Gue mau istirahat, ngantuk banget. Ya udah, gue juga mau istirahat bentar lagi. Pegang dulu gitu. Ya? Yuk. Di, ya non? Gimana Masaka hari ini? Baik-baik aja kan? Nggak ada sesuatu yang terjadi sama Masaka? Aman, Non. Oke. Non nggak usah khawatir ya. Iya. Ya udah hari ini istirahat dulu ya, Bi ya. Selamat istirahat ya, Non ya. Ya, Bibi juga. Kasih. Ya. Coba tangan kamu, tidak bisa digerakin. Bisa. Oke. Kaki juga udah berasa. Coba lehernya ke kanan, ke kiri. Udah bisa ya? Bisa. Tangan aku bisa. Kaki aku udah mulai bisa ngerasain. Iya.
leher aku bisa. Tapi aku masih belum bisa ngomong cepat-cepat, Rin. Iya, tapi kamu udah mendingan banget sih, Mas. Udah jauh. Ya aku begini pasti karena kamu. Kamu yang bikin aku tambah semangat, Rin. Kamu yang motivasi aku. Kamu butuh sesuatu lagi nggak? Aku cuma butuh kamu temenin aku, Rin. Di sini. Kamu tahu itu nggak bisa kan, Mas? Gak mungkin. Yaudah aku mandi dulu, aku mau istirahat. Tapi aku tetap nggak bisa gerakin hati kamu, Rin. Dan aku nggak nyalain kamu. Dan aku nggak bisa jelasin sama semua orang kenapa aku nikahin Dita dan kenapa aku hianatin kamu. Kalau masalah aku cinta sama kamu, Rin. Aku nggak pernah berhenti mencintai kamu sampai sekarang. Meskipun aku tahu kesalahan aku sama kamu, Rin.